Pak Takarushi, selamat sore. Selamat sore. Bagaimana ini dengan keadaan bencana di Flores? Anda menanggapi bagaimana? Uh, Bencana di Flores sudah sampai dengan hari kelima ini, penanganannya terkoordinasi. uh, Provinsi selain membuka posko utama di Kupang, juga membuka posko pendukung di ND. Lalu secara terkoordinasi bersama-sama dengan BNPB yang poskonya di Labuan Bajo dan di Maumere, kemudian juga terkoordinasi dengan posko di tingkat kabupaten di 7 kabupaten itu. Ya, jadi kabupaten terdampak mulai dari Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Najekeo, Ende dan Sika. Teman-teman kita dari provinsi ini secara berkolaborasi bersama-sama dengan tim di kabupaten mendata jumlah korban, baik itu korban meninggal, korban luka berat, luka ringan, juga kerusakan sarana prasarana infrastruktur dan fasilitas umum. Ya, jadi semua terlaksana secara terkoordinasi. Kemudian bantuan logistik selain dari pemerintah, baik pemerintah di kabupaten, provinsi maupun dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, juga dukungan dari pihak luar pada pendonor, baik dalam bentuk peralatan, logistik, obat-obatan, tim medis maupun relawan untuk bisa memberikan layanan pada masyarakat kita yang terdampak. Jadi bagaimana Pak Takarushi sebagai sekretaris BNPB ini? Kira-kira tanggapan Pak Takarushi sebagai sekretaris untuk, kan ini ada guncangan lagi tuh yang dari tadi malam, gempa susulan nih. Tanggapannya bagaimana nih? Ya, jadi kita tetap siaga di sana dan terus berkoordinasi. Tim kita tetap ada di sana, terus melakukan layanan terhadap warga-warga yang terdampak, kemudian memberikan edukasi, pendampingan bahwa bencana ini adalah gempa, sehingga bagi masyarakat dihimbau untuk menjauhi bangunan-bangunan yang berciri tembok atau tidak berada di sekitar area yang berpotensi longsor dan sebagainya. Pendampingan dilakukan, kemudian terus mengkoordinasi berbagai logistik, baik itu yang didorong dari Kupang maupun dari tempat lain, kemudian dari usulan kebutuhan dari pemerintah setempat, baik dari kecamatan, desa, itu kemudian teman-teman di sana bersama-sama dengan tim dari kabupaten itu melakukan pengalokasian bantuan itu secara proporsional. Nah, Pak Takarushi, terkait dengan material kebutuhan yang dialami oleh masyarakat terdampak, yang beberapa waktu lalu sempat panik semua, sehingga Gubernur Melki menghimbau barang-barang yang dibutuhkan masyarakat itu ambil saja. Nah, bagaimana dengan barang-barang itu diambil saja sebelum bantuan itu datang? Nah, mekanisme pengelolaannya seperti apa? Ya, ini adalah sebuah langkah yang sangat bijaksana, sangat antisipatif, kemudian di situasi yang sangat darurat. Jadi meskipun ada mekanisme penanggulangan bencana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bahwa setelah penetapan status tanggap darurat itu kemudian pengerahan berbagai sumber daya itu sudah dilakukan, akan tetapi kita semua tahu bahwa kondisi geografis untuk Tenggara Timur ini juga topografisnya itu memang agak sulit ya. Selain ada yang berciri pulau, juga ada yang karena di pedalaman naik turun gunung kemudian susah dijangkau. Maka Bapak Gubernur membuat sebuah terobosan yang luar biasa ini, agar manakala ada masyarakat yang memang karena jarak, karena infrastruktur yang terputus, akses yang terputus, kemudian tidak mendapatkan
layanan bantuan itu bisa mengambil dulu, kemudian nanti baru dibayarkan. Siapa yang bayar? Siapa yang bayar? Pemerintah. Pemerintah provinsi. Tentu dengan skema dan syarat yang sesuai dengan mekanisme, sehingga kita mencegah ini jangan sampai kemudian tidak proporsional. Ya, jadi memang ini arahan, lalu kita tidak kemudian mengabaikan logisnya. Ya, jadi seperti misalnya kebutuhan makan, idealnya seseorang dalam satu hari itu 400 ons gram ya, atau 0,4 kilo ya, sehingga logisnya kalau untuk 2 hari ya 1,5 kilo mengambil saja Per orang. Nah, Tapi model datanya itu, bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan data itu yang valid itu seperti apa? ya ini tentu butuh peran dari pemerintah di tingkat bawah, dalam hal ini kepala desa, kepala kampung, kepala dusun, RT, RW. Mereka lebih tahu masyarakat mereka yang terdampak, sehingga ketika warga yang terdampak itu kemudian dipantau oleh kepala desa, oleh kepala kampung, oleh ketua RT, ketua RW, lalu bisa menyampaikan itu atau memberikan keterangan, membuat keterangan kepada mereka itu untuk bisa mengakses kebutuhan itu. Jadi model pendataan itu harus benar-benar objektif. Ya? Benar-benar objektif. Ya. Jadi Artinya kalau masyarakat misalnya hanya datang ambil saja barang tanpa didukung data atau tanpa ada ya pihak yang itu kan pasti dengan Ya. seenaknya. Nah, untuk akhirnya bisa mengetahui berapa banyak jumlah yang ini ada. kan juga ya, jadi susah. ini diarahkan untuk orang warga yang terdampak, dan yang terdampak ini tentu diketahui oleh pemerintah setempat, dalam hal ini kepala desa, RT RW. kampung RT RW, sehingga dan juga tentu dari pemantauan pada akhirnya kan akan dipantau atau diverifikasi oleh tugas dari BPBD kabupaten yang berkolaborasi dengan BPBD provinsi. Jadi tentu kalau betul warga itu terdampak, pasti kelihatan dari kondisi infrastruktur dan lain sebagainya setelah bencana itu ada. Ya, jadi kalau tidak ada kerusakan apa-apa, tentu bisa menjadi satu penilaian bahwa mungkin ini tidak masuk dalam kriteria. Dan mungkin pesan terakhir Anda sebagai sekretaris BNPB bagaimana untuk masyarakat yang kena bencana ini? Di Flores. Masyarakat yang terkena bencana, berikan informasi keberadaan kondisi ke posko penanggulangan bencana di kabupaten. Di sana ada tim penanggulangan bencana dari kabupaten maupun dari provinsi, juga dari nasional. Ya, berikan informasi keberadaan dan kondisi untuk bisa mengakses layanan. Sekarang ini setelah keputusan tanggap darurat itu diterbitkan, itu semua sumber daya sudah digerakkan mulai dari pusat, provinsi sampai kabupaten, sehingga ini bisa saja karena ada masyarakat yang mungkin secara mandiri melakukan evakuasi mungkin ke kebun yang lebih tinggi, ya, sehingga tidak terpantau oleh petugas-petugas atau pemerintah yang melakukan pendataan atau pemantauan, sehingga pada masyarakat kita, saudara-saudara kita yang kebetulan belum terpantau, berikanlah informasi itu, berikan posisinya, lokasinya agar bisa dijangkau, diakses oleh petugas-petugas kita yang ada di tiap titik itu. Demikian. Oke, terima kasih. Satu lagi, saat ini ada posko yang diambil perannya Asadoma Joni Asadoma punya ada posko. Kemudian bagaimana dengan Melki atau yang sebagai gubernur? Apakah dia juga punya posko ataukah
dia ada bersama dengan BNPB provinsi. Kan ada yayasan Joni Asadoma. Ada, iya. Apakah Melki Lakalina juga ada punya yayasan begitu? Punya yayasan atau ada kalau kelompok apa begitu? Bantuan yang disampaikan ke kami termasuk dari Bapak Melki, Ibu Astri juga sudah 2 kali mengirimkan bantuan Berupa berupa sembako, paket-paket makanan. Oh. Ya, itu sudah dikirim di hari pertama itu. Di hari Ibu pertama. Astri sudah mengirim lewat BPBD, kita kirim drop dengan kapal, dan hari ini juga ada 1 truk lagi yang sudah disampaikan akan kita dorong hari Sabtu nanti dengan ferry. itu atas nama Atas pribadi nama atau Ibu Ketua Astri. Dekranasda Provinsi? Ada Ibu Astri, ada ada juga Tim PKK. penggerak PKK. Ah. Atas nama Ibu Astri juga ada. Ya. Jadi dari Gubernur NTT Melki Lakalina dan Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma Ada, ya. punya masing-masing Ya, ini ya, Ada punya semua. bantuan masing-masing ya. Bapak Wagub semuanya memberikan bantuan logistik itu, dan melalui BPBD kita catat, kita juga dorong kirim ke sana melalui kapal feri. Ya, Melalui apa? Kapal feri. dengan kapal feri. Kapal feri. Kapal Ya. feri. Itu kapal semua ditanggung pemerintah. Ya. Gratis. Kita Gratis. fasilitasi. Fasilitas. Oke. Nah, akumulasi secara angka dalam 2 kali pemberian bantuan dari Ibu Asti sekitar berapa rupiah kalau dirupiahkan? Saya tidak Ya, oke, Pak. kalau dirupiahkan itu Hari pertama berapa beras, berapa kilo, kemudian berapa ton, Itu mie tidak- barangkali, sebagian data itu diambil di rumah, di dalam Oh. laptop yang ada gitu. ini dikata yang terakhir ini jangan, Ya. karena datanya ada tercatat. Oh. Ya, tapi kalau misalnya secara sekitar ya saya khawatir Ya. jangan Tidak berupa rahasia toh? Kan nanti juga akan dibuka di publik juga toh? Ya. Bahwa Ibu Asti bantu sekian, Pak. Ya, kalau Begitu toh? bantu logistik apa semua itu Ah. ada. Oke. Ini Oke. sudah 2 Ya. kali itu menurut saya itu luar biasa. Ya. Banyak ya. Ya. Hanya saya tidak tahu berapa kalau dirupiahkan setara berapa rupiah, saya tidak tahu persis. Artinya bahwa- kan masih berjalan. Ini kan Ya. belum masih tapi bahwa proses barang yang- yang dikirim itu sudah Sudah 2 kali terdata. terdata. Ya. Begitu. Oke. Terima kasih Sekretaris BNPB Y. Takadoshi yang paling ganteng. Selamat malam.